81 sepertinya dulu sudah mengenalnya. Karena Lucy Sen sudah mau kembali, seharian ini suasana hati Amandamu sangat bagus. Urusan di kantor cukup banyak, Siskamu juga tidak mencari dia. Sebelum pulang kerja, Amandamu menelepon Doni, mengatakan tidak perlu menjemput dia, karena dia sudah membuat janji untuk makan bersama teman. Keluar dari perusahaanmu, Amandamu teringat harus memasak untuk Charles Mo. Amandamu berdiri di samping jalan, mengeluarkan ponsel menelepon Charles Mo. Telepon tersambung, hanya berdering satu kali, telepon langsung diangkat. Ada urusan apa? Suara Charles Mo sedikit rendah, di dalam telepon terdengar lebih memikat. Amandamu sudah terbiasa mendengar suaranya, masih sedikit bergetar, berkata, apakah malam ini kamu makan di rumah? Dia balik bertanya, kalau tidak. Amandamu menjelaskan dengan nada suara yang lembut, malam ini aku ada janji dengan teman untuk makan di luar. Charles Mo terdiam sejenak, beberapa saat kemudian menjawab dengan nada suara yang dingin, makan malam dengan Tommy. Amandamu menarik sudut bibirnya. Orang ini punya penyakit. Perempuan. Amandamu menggertakkan gigi, meskipun aku menyanggupi memasak untuk kamu, tapi aku bukan pembantu rumah, aku juga butuh teman. Tiba-tiba sikap Charles Mo berubah menjadi jauh lebih lembut, dengan ringan berkata, oh, pergilah. Menutup telepon, Ricky Mo mengangkat kepala melihat James Gu sejenak. Dengan nada suara datar, barusan kamu mengatakan malam ini ada perjamuan makan. Bukannya kamu tidak pergi. James Gu melihatnya dengan sedikit kaget, biasanya Ricky Mo hampir tidak mau menghadiri perjamuan makan. Robert yang di sebelahnya dari awal sudah tahu semuanya, karena malam ini istrinya tidak makan di rumah. Kamu banyak bicara. Ricky Mo memandang curiga kepada Robert. Diam-diam Robert membalikkan badan dan pergi. Saat Amandamu naik taksi ke Jade Imperial, sama sekali tidak melihat Lucy Sen. Baru saja dia mengambil ponsel untuk menelepon Lucy Sen, dari depan berjalan seorang wanita yang terlihat misterius dengan pakaian tertutup dan atribut yang sangat lengkap. Amandamu mencoba menerka dengan bertanya, Lucy Sen. Lucy Sen membuka sedikit kacamata hitamnya, melihat sekeliling dengan gugup, iya aku. Selesai Lucy Sen bicara, mengikuti Amandamu berjalan menuju ke pintu. Berjalan sambil bertanya, kamu bisa masuk ke dalam. Tentu saja Lucy Sen tahu Jade Imperial merupakan salah satu tempat terbaik kelas atas di kota J, sangat memperhatikan privasi, jadi bukan sembarang orang bisa masuk ke dalamnya. Amandamu menganggukkan kepala, bisa masuk kok, aku pernah makan di sini. Saat ini mereka berdua sudah sampai di depan pintu, begitu penjaga pintu melihat Amandamu, dengan suara sangat keras dan ramah berkata, selamat datang. Setelah masuk, Lucy Sen membuka kacamata hitam, membuka syal yang menutupi setengah wajahnya, memandang Amandamu dari atas sampai ke bawah dengan teliti, aku baru pulang dari syuting, kamu, seperti dilahirkan kembali. Lucy Sen sudah bertahun-tahun mengenal Amandamu, tapi selama ini penampilan Amandamu selalu jelek, Lucy Sen juga sudah terbiasa melihatnya. Terakhir kali Lucy Sen kembali ke kru, meskipun Amandamu sudah kembali ke wajah aslinya, tapi Lucy Sen masih tidak terlalu memperhatikan, setelah melihat lagi, penampilan Amandamu benar-benar sudah berubah menjadi jauh lebih baik. Mereka berdua sudah masuk ke dalam lift, Amandamu melihat ke depan dinding lift, tidak kok, sama seperti dulu. Lucy Sen berdiri di sampingnya, tiba-tiba membuka mulut dan berkata, kalau tidak bagaimana kalau kamu juga main film, siapa tahu bisa lebih terkenal dari aku. Sembarangan, aku tidak mau pergi. Mereka berdua mencari tempat untuk duduk, memilih makanan. Amandamu berdiri pergi ke toilet. Amandamu selesai cuci tangan keluar dari toilet, berjalan sambil menundukkan kepala dan melamun, saat akan berbelok tidak hati-hati menabrak seseorang. Amandamu segera minta maaf, maaf. Postur tubuh laki-laki itu sangat tinggi, lama tidak bersuara. Saat Amandamu mengangkat kepala pandangannya bertemu dengan pandangan Peter Si. Peter Si tersenyum, membuat orang merasakan kehangatan bagai di musim semi, baru memanggil namanya, Amandamu. Amandamu sedikit tersanjung, kamu juga makan di sini. Kota J begitu besar, tidak pernah terpikir olehnya, di waktu yang sesingkat ini, bertemu dua kali dengan Peter Si.
Benar, membuat janji dengan teman di sini. Peter Si menganggukkan kepala, tiba-tiba bertanya, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Sebelumnya Peter Si pernah melihat berita tentang Amanda Mu dan adik sepupu Ricky Mo. Peter Si tidak tahu Ricky Mo mempunyai berapa banyak saudara sepupu jauh, tapi saudara sepupu dekat hanya satu, yaitu adik kandung Peter Si, namanya Charles Mo. Ibu kandungnya adalah bibi kandung Ricky Mo, nama keluarga Peter Si ikut nama keluarga ayahnya, sedangkan adiknya, Charles Mo, ikut nama keluarga ibunya. Tapi adiknya baru berumur 14 tahun, dan tinggal bersama ibunya di luar negeri. Sangat bagus. Amandamu tidak mengerti kenapa Peter Si bisa bertanya seperti ini. Amandamu selalu merasa sepertinya Peter Si dari dulu sudah mengenalnya. Bagus kalau begitu. Peter Si berkata dengan tersenyum, juga tidak banyak bicara. Kembali ke ruang makan, baru saja Amandamu duduk, Lucien memberikan ponsel kepadanya. Amandamu, baru saja aku melihat media sosial Peter Si, kamu lihat tempat ini apa di Jade Imperial? Amandamu menundukkan kepala melihat, peta lokasi Peter Si, benar di Jade Imperial. Tapi ini juga tidak mengherankan, karena Amandamu baru saja bertemu dengannya. Melihat wajah Amandamu yang tenang, Lucien menepuk pundaknya, kamu tidak senang. Sekarang kamu pergi berkeliling siapa tahu masih bisa bertemu dengan Peter Si. Sebenarnya, Amandamu gagap, takutnya Lucien tidak percaya, sekuat tenaga membuat nadanya serius, aku sudah 2 kali bertemu dengan Peter Si, yang terakhir baru saja bertemu waktu ke toilet, tidak sengaja bertemu dia. Mendengar ucapannya itu, mulut Lucien hampir berubah membentuk huruf O. Tidak jauh dari situ, Peter Si sengaja memutar ke lobi untuk melihat-lihat, kebetulan melihat tempat duduk Amandamu, wanita yang duduk di depannya sepertinya adalah artis kecil yang sebelumnya pernah main film dengan dia. Ricky Mo dan rombongannya sudah sampai di Jade Imperial, baru masuk lift, ponselnya menerima sebuah pesan singkat yang berisi informasi pembayaran. Amandamu memakai kartunya. James Gu dengan mata yang tajam sudah melihat isi dari pesan singkatnya, melihat wajah Ricky Mo dengan senyum yang samar-samar, bulu kuduknya berdiri, gila, dia menghabiskan uang kamu, malah senang seperti ini. Ricky Mo mengangkat matanya melihat dia, dengan nada datar, dia mau menghabiskan uang aku, apa Lucien mau menghabiskan uang kamu? James Gu merasa seperti ada panah yang menusuk dadanya, hatinya tertusuk sangat sakit. Ricky Mo melihat sekilas 4 angka dari total tagihannya, berpikir sejenak, di wajahnya tampak senyuman. James Gu merasa, senyuman Ricky Mo penuh makna. Ting! Pintu lift terbuka. Ricky Mo mengangkat kepala, melihat Amandamu yang berdiri di depan pintu. Amandamu juga melihat dia, dengan heran memanggilnya, kenapa kamu juga di sini? Hari ini orang-orang ini sudah membuat janji. Satu persatu pergi ke Jade Imperial. Begitu James Gu melihat Lucien, matanya bersinar, langsung memaksa masuk, lelaki yang besar tinggi itu seperti seekor anjing husky, Lucien. Lucien melihat James Gu sekilas, langsung ditendang dan pergi. 82 pulang bersama. Amandamu pernah melihat sikap Lucy terhadap James, jadi sudah tidak terlihat aneh. Amandamu berdiri di sebelah, Charles Mo, melihat ke arah Robert Fu, dengan tersenyum menyapanya, Robert Fu. Robert Fu juga tersenyum, membalas sapaannya. Ricky Mo memperhatikan perkataan Amandamu, kamu bagaimana bisa ada di sini juga, di kalimatnya ada kata, juga, yang berarti sebelumnya dia juga bertemu dengan orang yang dia kenal. Amandamu tidak memiliki banyak teman, apalagi teman yang datang ke Jade Imperial. Ricky Mo menyipitkan matanya, berjalan ke hadapan Amandamu, kamu dan temanmu makan di Jade Imperial. Kenapa nggak memberitahuku terlebih dahulu? Amandamu keheranan, memang ada urusan apa denganmu? James tak marah ditendang oleh Lucy. Masih dengan terkekeh berkata, kalian sudah makan belum? Pasti belum kenyang kan, mau nggak makan bareng sama kita, ramai-ramai? Nggak usah, kita sudah kenyang. Amandamu menolak dengan sopan. Ricky Mo dengan sangat marah berkata kepadanya, ayo sama-sama, biar nanti bisa pulang bersama juga. Amandamu sebenarnya orang yang berhati lembut, mendengar Ricky Mo berbicara dengan nada marah. Amandamu merasa bimbang.
Saat dia bimbang, Ricky Mo sudah menariknya berjalan ke arah ruangan yang mereka pesan. Amanda Mu juga tidak menolaknya, lagi pula nanti bisa pulang bersama dengannya, tapi Amanda Mu merasa tidak enak ditarik olehnya. Lepaskan, aku jalan sendiri. Charles Mo menoleh melihat ke arahnya. Tanpa berkata-kata dia melepaskan tangan Amanda Mu. Amanda Mu menoleh melihat Lucy. Lucy juga mengikutinya. Tetapi, pandangan jahil di mata Lucy membuat perasaan Amanda Mu tidak enak. Beberapa saat kemudian, Amanda Mu merasakan ponselnya bergetar. Dia mengambil dan melihat ponselnya. Lucy yang mengirimkan pesan kepadanya. Adik ipar sangat sombong sekali. Aku terpana karena ketampanannya. Aku merasa kamu bisa mempertimbangkan adik ipar ini, wajahnya tampan, bentuk tubuhnya juga bagus. Amanda Mu, Lucy benar-benar terpesona dengan tubuh indah, Charles Mo. Amanda Mu membalas pesan Lucy dengan stiker ekspresi, tahu malu. Lucy membalas lagi dengan stiker ekspresi, melakukan sesuatu. Amanda Mu memberikan senyuman misterius, membalas pesannya lagi, James juga lumayan. Wajahnya oke, bentuk tubuhnya juga oke, punya uang juga, tidak mau pertimbangkan dulu. Lucy tidak membalas pesannya, hanya menatap Amanda Mu. Akhirnya mereka sampai ke ruangan. Ricky Mo dan mereka sebenarnya ingin mengadakan rapat perjamuan, tetapi karena ada Lucy dan Amanda Mu, mereka tidak jadi menghadiri rapat perjamuan, malah membuka ruangan sendiri, hanya makan biasa lalu pulang. Amanda Mu dan Lucy sudah makan, karena itu mereka memesan makanan kecil dan buah. Peter Si juga baru selesai makan, pada saat asistennya masuk, asisten itu berbisik di telinganya dan berkata, aku baru saja melihat Tuan Muda Mo datang. Yang dimaksud, Tuan Muda Mo, oleh asistennya, Ricky Mo. Peter Si berdiri berjalan keluar, kalau begitu aku keluar untuk menyapanya. Sesampainya di pintu ruangan, Peter Si mendorong pintunya masuk, melihat Ricky Mo. Saat dia baru saja mau membuka mulutnya, tiba-tiba matanya melihat ke arah lain, dia melihat Amanda Mu. Ricky Mo juga tidak menyangka kalau Peter Si bisa ada di sini. Awalnya Ricky Mo diam-diam melihat ke arah Amanda Mu. Amanda Mu sedang menundukkan wajahnya bermain ponsel dengan Lucy. Kemudian, dia menoleh ke arah Peter Si, dan berkata, apakah Hardy ada di sini juga? Setelah berbicara, otaknya dengan cepat memikirkan perkataan Amanda Mu tadi, kamu bagaimana bisa ada di sini juga, raut wajahnya sedikit berubah. Amanda Mu mendengar perkataannya, dengan cepat mengangkat kepalanya, terlihat ada Peter Si yang masih berdiri di depan pintu. Peter Si saat itu juga membalas ucapannya, tersenyum berkata, aku barusan mendengar ada orang yang mengatakan kalau James di sini, jadi aku mampir untuk menyapanya. Peter Si adalah aktor yang dikontrak oleh Sengding Entertainment, ini bukan suatu rahasia, jadi wajar saja kalau dia berkata seperti ini. Aura di dalam ruangan mendadak berubah, ada kecanggungan, oh iya, kamu ada di sini juga rupanya. Iya, masih ada teman lain yang menunggu, aku duluan ya. Sebelum Peter Si pergi, dia tidak sengaja menatap ke arah Ricky Mo dan Amanda Mu. Amanda Mu merasa, Peter Si melihat Charles Mo. Tapi Ricky Mo merasa, Peter Si melihat Amanda Mu. Raut wajah mereka berdua berubah menjadi aneh, alis mata mereka mengerut, mereka saling bertatap muka, kemudian dengan cepat memalingkan muka. Baru saja ada Peter Si. Lucy memotret sambil berbicara, juga memotret Amanda Mu, barusan ada Peter Si. Kenapa kamu tadi tidak minta foto bersama dengannya? James segera menjawab perkataannya, dengan mata sipit tersenyum, Amanda Mu, kalau kamu ingin foto bersama dengan Peter Si, boleh cari aku di kantor. Seperti kata pepatah, kalau kamu ingin mendekati seorang wanita, boleh mendekati teman yang ada di dekatnya dulu, dan Amanda Mu adalah teman baik Lucy. Ricky Mo mendengar ucapan ini, dengan dingin melihat James, saat makan juga tidak bisa menghentikan mulutmu. James kebingungan, apa ada kata-katanya yang salah? Ricky Mo kenapa terlihat marah? Baru saja Amanda Mu menghabiskan uangnya dia saja tetap senang. Awalnya suasana di sana hangat, karena tiba-tiba Peter Si muncul, sekarang berubah menjadi terasa aneh. Sampai meninggalkan Jade Imperial, Amanda Mu masih merasa aneh. Saat di perjalanan pulang, Amanda Mu bertanya ke Charles Mo, bukankah kamu juga mengenal Peter Si?
Kalau tidak, saat Peter Si masuk, kenapa Charles Mo menatapnya? Ricky Mo merasa kesal, dengan dingin berkata, apa urusannya denganmu? Kenapa emosi? Amanda Mu bertanya baik-baik, kalau tidak mau bicara ya tidak perlu bicara, apa harus dingin seperti itu? Di bawah atap yang sama, Amanda Mu juga ingin memiliki hubungan yang baik dengannya. Sampai di rumah, Amanda Mu tidak mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Begitu Amanda Mu masuk, dia bertanya kepada bodyguard, apa Tuan ada di rumah? Bodyguard itu sudah menyiapkan jawaban lebih dulu, Tuan Muda sudah tidur. Oh, Amanda Mu menganggukkan kepala, pergi ke lantai atas. Amanda Mu berpikir, lebih baik kirim pesan ke Ricky Mo, malam ini aku dan Lucy pergi makan, baru saja kembali, selamat malam. Ricky Mo dengan raut dinginnya kembali ke ruangannya, menerima pesan dari Amanda Mu. Masih bisa memberi laporan padanya. Makin lama makin bisa membuat Ricky Mo senang. Walaupun dalam hati berpikir seperti ini, tapi dia tetap memasang wajah serius, tidak bisa menenangkan dirinya. Mengulurkan jarinya menggerakkan jarinya di atas layar, memberi Amanda Mu balasan, iya. Pesannya baru saja dikirim, ponselnya berdering, telepon dari Peter Si. Ricky Mo menatap layar ponselnya beberapa saat, baru mengangkat teleponnya. Suara Peter Si sangat lembut, tidak berbeda dari biasanya, Ricky Mo. Di dalam ingatannya, Peter Si seorang kakak yang bisa mengendalikan emosinya. Tetapi Ricky Mo tak segan dengannya, membuka mulut berkata, kakak pernah bertemu Amanda Mu. 83 langsung berbuat dengannya. Peter terdiam sebentar, dengan nada lugas berkata, sebelumnya kebetulan bertemu sekali. Nada suara Ricky Mo semakin dingin, dia itu Amanda Mu. Aku tahu, dia istri baru kamu, Amanda Mu. Tiba-tiba nada suara Peter berubah sedikit lembut. Ricky Mo mengerutkan alis, berhenti bicara, terakhir tidak bicara apa-apa. Langsung menutup telepon. Keesokan paginya, Amanda Mu bangun tidur membuat sarapan pagi, melihat Charles Mo turun dari tangga. Dia tidak bisa menahan pikirannya teringat kejadian kemarin. Amanda Mu sambil membawa sarapannya, sambil mencuri pandang ke arah Charles Mo. Ricky Mo melihat ponsel, mengangkat gelas meneguk air, tiba-tiba berkata, kenapa diam-diam melihat aku? Amanda Mu mengangkat alis, melihat dia, melihat wajah kamu sedikit pucat, mau tidak aku buatkan kamu sop buntut sapi untuk menambah vitamin. Ricky Mo mendengarnya, gerakan tangannya terhenti, mengangkat kepala, arti senyumannya tidak jelas, di rumah ini hanya ada kamu seorang wanita, apa tujuan kamu membuat rebusan vitamin untuk aku? Amanda Mu memandang dia sejenak, membalikkan badan masuk ke dapur. Mengenai trik ini, dia bukan lawan Charles Mo. Akhirnya mereka berdua berpisah dengan tidak senang hati. Seperti biasanya Doni mengantar Amanda Mu pergi bekerja ke perusahaanmu. Di dalam mobil, Amanda Mu tidak tahan untuk bertanya, Doni, apakah tuan muda kalian selalu seperti ini, tidak bertemu dengan orang lain? Doni teringat Ricky Mo yang setiap hari berkeliling, berkata, benar. Apakah dia pernah periksa ke dokter? Amanda Mu selesai bicara, menyadari ucapannya mudah membuat orang salah paham. Menjelaskan kembali, maksud aku, dia tidak mungkin seumur hidup tidak bertemu dengan orang kan, dia harus hidup seperti orang normal. Ricky Mo yang harus hidup seperti orang normal itu, pada saat ini menelepon Doni. Maaf, aku angkat telepon. Doni selesai bicara, langsung mengangkat telepon. Suara Ricky Mo sedikit serius, awasi Amanda Mu. Perintah Ricky Mo ini sedikit aneh, tapi Doni tidak banyak bertanya, lalu menjawab, baik. Amanda Mu sampai di depan kantor, bertemu dengan Siska Mu. Siska Mu melihat sejenak mobil yang ditumpangi oleh Amanda Mu, sekilas di matanya ada rasa cemburu. Kalau saat itu dia yang masuk ke keluarga Mo, sekarang orang yang duduk di dalam mobil itu adalah dia. Amanda Mu mengusap rambutnya, berjalan ke hadapan Siska Mu yang memakai sepatu hak tinggi yang sama tingginya dengan dia, dengan tersenyum cerah berkata, pagi manajer Siska Mu. Siska Mu mendengus, tidak mempedulikannya. Sampai di kantor, Amanda Mu sama seperti kemarin, meneruskan pekerjaan fotokopi berkas yang tersisa kemarin. Perbuatan Siska Mu ini, jelas mau menyulitkan Amanda Mu,
Semua karyawan bagian proyek bisa melihatnya dengan jelas, tapi tidak ada orang yang berani berkata apa-apa. Tapi, ini tidak menghalangi mereka diam-diam membahas masalah ini, membuat masalah ini terdengar oleh Kelvin. Hampir waktu istirahat siang, Kelvin memanggil Siska Mu ke ruangannya. Meskipun kamu tidak ingin melihat Amanda Mu, tapi jangan juga terlihat terlalu jelas seperti ini. Kalau orang lain yang melihat ini, bisa menjadi bahan gosip. Siska Mu tidak peduli, aku putri dari presiden direktur, aku juga manajer proyek, siapa yang berani? Kamu mau menekan Amanda Mu, kamu bisa menekannya dengan cara yang benar. Kelvin berharap Siska Mu berubah sedikit lebih baik, dia merasa dulu Siska Mu sangat cerdas, kenapa sekarang kelihatannya jadi bodoh seperti ini. Sudah, sore ini aku ajak dia pergi untuk membicarakan tentang proyek. Siska Mu malas mendengarkan argumen yang panjang dari Kelvin, membalikkan badan lalu keluar. Bisa dikatakan 2 hari ini Amanda Mu tinggal di dalam ruang fotokopi. Ada orang datang untuk fotokopi berkas, dia dengan senyumannya yang cerah menyapa, cantik dan sifatnya baik, masih ada hubungan keluarga dengan presiden direktur, dengan begini, kesan rekan kerja terhadapnya bertambah baik. Ada rekan kerja yang berniat baik mengingatkannya, sebenarnya kamu tidak perlu fotokopi setiap lembarnya, berkas-berkas ini semuanya sudah tidak terpakai. Amanda Mu mengeluarkan ekspresi kaget, wajahnya tidak berani percaya, Ini semua tidak terpakai. Saat ini, sekretaris Siska Mu datang mencarinya, Amanda Mu, manajer mencari kamu. Kalau begitu aku pergi menemui manajer dulu. Sambil tersenyum Amanda Mu menghentikan pekerjaan di tangannya, pergi ke kantor Siska Mu. Begitu dia masuk, Siska Mu melemparkan setumpuk berkas kepadanya, ini adalah berkas kerjasama proyek yang akan dibicarakan hari ini. Kamu ambil lihat dulu, sore pergi denganku. Amanda Mu mengambil dan melihatnya sejenak, dia tidak mengerti sama sekali, di kertas itu tertulis banyak sekali kata-kata yang tidak dia mengerti. Amanda Mu tidak pernah belajar tentang proyek, jadi wajar kalau dia tidak mengerti. Amanda Mu sendiri tidak punya niat baik pindah ke bagian proyek, Siska Mu membawa dia diskusi mengenai proyek pastinya juga tidak mempunyai niat baik. Amanda Mu harus mendalami perusahaan ini terlebih dahulu. Memeriksa sebentar, tidak mendapatkan apa-apa. Berkas ini, Lucy Sen juga pasti tidak mengerti, Tommy Sen mungkin mengerti, tapi tidak mungkin bertanya kepadanya. Dipikir-pikir, sepertinya hanya bisa bertanya kepada Charles Mo. Tidak tahu kenapa, meskipun setiap hari, Charles Mo, kelihatannya tidak mengerjakan apa-apa, tapi yang pasti di anggota keluarga Mo, seharusnya dia mengerti tentang ini. Mengambil kesempatan istirahat siang, Amanda Mu menelepon Charles Mo. Amanda Mu sedikit khawatir teleponnya tidak diangkat, tapi di luar dugaan, telepon baru berdering beberapa kali sudah langsung diangkat. Amanda Mu teringat tadi pagi membuat dia marah, nada suaranya terdengar berbeda, Charles Mo, sekarang kamu sibuk tidak? Charles Mo, menjawab singkat, ada apa? Amanda Mu menjawab, mau traktir kamu makan siang. Charles Mo, dengan santai berkata, langsung katakan mau bicara apa. Apa mata laki-laki ini bisa melihat sejauh ini? Amanda Mu juga tidak sungkan, berkata dengan tergesa-gesa, ingin minta bantuan kamu. Charles Mo, juga tidak seperti biasanya mengejek dia, langsung berkata, aku ke perusahaanmu jemput kamu. Oh, Amanda Mu menyetujui. Setelah menutup telepon baru merasakan ada yang tidak benar. Amanda Mu mencari, Charles Mo, meminta bantuan, bukankah seharusnya Amanda Mu yang mencari dia? Ternyata, Charles Mo, yang menyetir datang menjemput Amanda Mu. Charles Mo, datang dengan cepat, Amanda Mu tidak menunggunya di depan kantor, sebaliknya pergi ke tempat sekitar yang agak sepi untuk menunggunya. Saat Ricky Mo melihatnya, raut wajahnya tidak enak dipandang, naik mobil. Di dalam hati Amanda Mu berkata sendiri, orang yang begitu tidak tahu malu. Amanda Mu bisa menebak kenapa raut wajahnya tidak enak dipandang, berbisik minta maaf, banyak orang di perusahaanmu yang melihat kamu, takutnya ada yang mencuri foto, menyebarkan gosip tentang hubungan kita. Ricky Mo tidak berkata apa-apa, hanya tertawa dingin. Sembunyi-sembunyi seperti ini tidak enak, seharusnya saat Amanda Mu mabuk, langsung saja berbuat dengannya.
Amandamu dibuat, Charles Mo, gemetar seolah-olah mau menelan dia hidup-hidup, dengan segera menutup mulutnya, tidak banyak bicara lagi. Charles Mo, menyetir membawa dia ke restoran yang agak sepi. Mereka berdua duduk dan memesan makanan, pandangan mata, Charles Mo, tertuju pada dokumen yang ada di tangan Amandamu, dengan suara rendah berkata, keluarkan. Amandamu dengan kaget melihat dia, pelan-pelan mengeluarkan berkas itu, bagaimana kamu bisa tahu yang aku minta tolong adalah ini? Charles Mo, melihat dia seperti sedang melihat orang bodoh. 84 proyek gagal. Charles Mo, menerima dokumen yang ada di tangannya, bicara dengan datar, kamu tidak tahu jurusan yang kamu pelajari. Amandamu teringat, saat dia masuk ke keluargamu dulu, mereka sudah memeriksanya dengan teliti, tentu saja mereka tahu jurusan apa yang dipelajarinya, mengenai bisnis Amandamu sama sekali tidak paham. Setelah melihat dokumen itu, Charles Mo, mengerutkan alis lalu meletakkannya. Amandamu bertanya dengan ragu-ragu, ada apa? Charles Mo, melihat dia sejenak dan berkata, tidak perlu melihat dokumen ini, proyek ini tidak mungkin bisa bekerja sama dengan perusahaanmu. Kebetulan saat ini makanan mereka sudah datang, Ricky Mo langsung mengambil sumpit dan mulai makan. Amandamu melihat dokumen itu dengan perasaan percaya dan tidak, dia sungguh tidak mengerti apa yang dilihatnya. Tapi, karena dia meminta bantuan, Charles Mo, sudah seharusnya mempercayainya, dan tidak banyak bertanya lagi. Sore hari, Siska Mu membawa serombongan orang pergi untuk berdiskusi proyek. Perusahaan yang didatangi untuk berdiskusi proyek bernama Tencent, termasuk perusahaan menengah di kota J, prospeknya sedikit lebih bagus dari perusahaanmu. Orang yang bertanggung jawab di proyek ini seorang wanita parubaya, usianya mendekati 40 tahun. Rambutnya ditata dengan sangat rapi, kelihatannya seorang wanita yang sangat kuat. Siska Mu berdiri dan menyapanya, dapat dikatakan sikapnya sangat sombong, manajer ke, kita bertemu kembali. Manajer ke melihatnya sekilas, langsung duduk seolah-olah tidak mendengar nada kesombongan Siska Mu, dengan serius berkata, saat itu, aku sudah berkata sangat jelas, kalau perusahaanmu ingin bekerja sama dengan kami di proyek ini, harus datang dengan hormat. Siska Mu tersenyum, menoleh melihat ke Amandamu, kamu juga putri presiden direktur perusahaanmu, kali ini Pak Kelvin Mu yang mengutus kita berdua bersama-sama untuk mendiskusikan proyek, ini masih kurang hormat. Manajer ke melihat Amandamu, raut wajahnya makin tidak enak dipandang, dalam hidupnya, dia paling membenci hubungan tidak berguna seperti ini, dari awal dia sudah tidak menghargai Siska Mu, sekarang ditambah lagi Amandamu, dia tambah tidak menghargainya. Maaf, jam 3 sore aku masih ada rapat, aku permisi dulu. Manajer ke langsung berdiri meninggalkan tempat dan keluar. Akhirnya Amandamu mengerti kenapa, Charles Mo, mengatakan proyek ini pasti gagal. Orang yang melihat manajer ke bisa merasakan dia adalah seorang wanita yang kuat, terlihat jelas manajer ke tidak menghargai Siska Mu, tapi Siska Mu masih menganggap dirinya seperti penerus perusahaan, masih mengajak Amandamu untuk dibenci bersama oleh manajer ke. Di belakang manajer ke Siska Mu berkata, meskipun adikku orang baru, tapi dia juga sangat rajin, apakah manajer ke bisa mempertimbangkannya lagi? Langkah kaki manajer ke bertambah cepat. Amandamu mengerutkan alis, mengerti apa tujuan Siska Mu mengajaknya hari ini. Melihat usia manajer ke seharusnya dia adalah karyawan lama di perusahaan, pengalamannya pasti sangat banyak, sedangkan perusahaanmu mengutus seorang yang tidak mengerti apa-apa seperti Siska Mu, ditambah lagi sekarang masih mengutus Amandamu juga. Bagi manajer ke, ini adalah suatu penghinaan, dan juga tidak menghargai proyek ini. Menunggu sampai manajer ke keluar, Siska Mu menoleh dengan wajah dingin, menyalahkan Amandamu, papa sangat serius dengan proyek ini, sekarang kamu menggagalkannya, lihat bagaimana kamu mempertanggungjawabkannya kepada dia. Amandamu. Sejak manajer ke masuk sampai keluar, dia tidak berkata apa-apa, kegagalan proyek ini dilimpahkan kepadanya, membiarkan dia yang memikulnya. Amandamu menoleh melihat kedua orang yang ikut bersama dengan mereka, setelah kedua orang itu melihat pandangan mata Amandamu, mereka menoleh melihat ke arah lain, terlihat jelas mereka orang yang berpihak pada Siska Mu. Untuk apa diam, masih berharap manajer ke kembali. Siska Mu mengangkat dagu, melihat Amandamu dengan sinis, keluar terlebih dahulu.
Amandamu mengikuti dari belakang, pelan-pelan berjalan keluar. Dia merasa Siskamu adalah orang yang bodoh, menghancurkan proyek yang sangat penting bagi perusahaanmu, dan berbuat semaunya. Karena terlalu dimanja, Siskamu menjadi arogan. Kalau bukan karena perusahaanmu, bagaimana dia bisa dengan mudah menikmati kehidupan seperti seorang putri raja, tapi dia menganggap proyek perusahaan sebagai mainan. Kalau begini, cepat atau lambat perusahaanmu bisa hancur. Begitu kembali ke perusahaanmu, Siskamu memanggil Amandamu untuk bersama-sama ke kantor Kelvinmu. Kelvinmu baru kembali dari rapat, melihat mereka berdua, langsung bertanya, bagaimana hasil diskusi proyek hari ini. Siskamu menggigit bibirnya, matanya agak memerah, Pak, maaf, tidak seharusnya aku membawa Amandamu pergi ke Tencent untuk berdiskusi proyek. Perkataan dia belum selesai, langsung diputus Kelvinmu dengan wajah penuh kemarahan, Tencent. Siapa yang menyuruh kamu pergi berdiskusi proyek kerja sama dengan Tencent? Kelvinmu tahu kemampuan putrinya sendiri, dia sangat serius dengan proyek Tencent, mengetahui Siskamu gagal, harus siap mempertimbangkan jangka panjang, sampai waktunya nanti mencari orang yang cocok untuk pergi ke sana. Amandamu yang ingin membuktikan diri, mau berdiskusi proyek besar, saat itu hatiku tergerak, menyetujui untuk membawa dia berdiskusi proyek Tencent. Sebenarnya banyak kebohongan dalam ucapan Siskamu, tapi Kelvinmu terlalu menyayanginya. Walaupun dia tahu Siskamu sedang berbohong, dia hanya bisa melepaskan kemarahannya kepada Amandamu. Amandamu, aku setuju membiarkan kamu pindah ke bagian proyek, supaya kamu bisa banyak belajar, bukan membiarkan kamu bersembunyi di belakang Siskamu, menggagalkan proyek perusahaan. Wajah Kelvinmu yang penuh dengan kemarahan, sepertinya ingin menamparkan wajah Amandamu. Amandamu dengan mata dingin melihat sandiwara ayah dan anak, dengan tertawa dingin berkata, apakah aku perlu menarik Siskamu ke belakang? Dia sendiri yang mencari masalah dan tidak bisa menyelesaikannya. Coba kamu tanya pada diri kamu sendiri, setelah dia masuk ke perusahaanmu, sudah berapa banyak proyek yang berhasil didapatkan, dan berapa banyak proyek pula yang digagalkannya. Amandamu, jangan sembarangan bicara. Setiap tahun proyek yang berhasil didapatkan perusahaan sangat banyak, ini semua hasil kerja kerasku dan tim yang dengan susah payah mendapatkannya. Siskamu menggelengkan kepala, dengan wajah tertekan berkata, aku berdedikasi untuk perusahaan, tapi kamu mau menghancurkannya untuk dirimu sendiri, sudah menghancurkan proyek yang begini besar, sekarang kamu mau menghina aku, apa kamu bercanda? Sungguh, ucapannya begitu serius. Demi perusahaan atau bukan, hati kamu sendiri yang tahu. Amandamu menatap dengan sinis. Siskamu ditatap oleh Amandamu seperti ini, secara tidak sadar hatinya merasa bersalah. Tentu saja dedikasi aku untuk perusahaan. Untuk menutupi rasa bersalahnya. Siskamu berbicara dengan nada tinggi. Kelvinmu melihat pertengkaran mereka berdua, berteriak dengan keras, sudahlah. Kalian berdua keluar dari sini. Siskamu tidak rela keluar, hari ini tujuan dia membuat masalah, ingin membuat Amandamu dikeluarkan dari bagian proyek. Pak, Amandamu benar-benar tidak cocok di bagian proyek. Kamu kembalikan dia ke bagian pemasaran saja. Sebenarnya hati Kelvinmu sudah terpengaruh oleh ucapan Amandamu tadi, setelah Siskamu masuk ke bagian proyek, tahun demi tahun kinerja perusahaan makin menurun. Kelvinmu berkata dengan kesal, keluar. Pak, Siskamu memanggil dia, dengan tidak rela, hanya bisa membalikkan badan dan keluar. 85 gejala sisa trauma. Amandamu keluar terlebih dahulu, berdiri di pintu menunggu Siskamu. Begitu Siskamu melihat wajahnya tidak enak dipandang, aku mau lihat kamu masih bisa sombong berapa lama, tunggu sampai papa mengusir kamu dari perusahaanmu. Oh, mengusir aku dari perusahaanmu. Amandamu tersenyum hangat, sudah tidak perlu meminta Rikimo memberikan tambahan modal untuk perusahaanmu. Siskamu mendengus dingin, kamu benar-benar mengira Rikimo orang cacat itu punya banyak uang. Jaga ucapan kamu. Amandamu meliriknya dengan dingin. Kamu sendiri tidak bisa menjaga ucapan, masih mengatakan orang lain. Siskamu mengangkat dagu, tersenyum bangga, tiba-tiba teringat suatu hal. Senyum di wajahnya perlahan menghilang, dia membalikkan badan dan kembali ke kantor Kelvinmu. Amandamu melirik pintu kantor yang tertutup, membalikkan badan langsung pergi. Di dalam kantor Kelvinmu.
Siskamu duduk di hadapannya dengan wajah serius. Pak, ada yang aku lupa beritahu Papa. Amanda Mu punya kartu hitam milik keluarga Mo yang hanya dimiliki beberapa orang saja. Bagaimana kamu tahu? Kelvin Mu bertanya dengan wajah penuh kaget. Dia belum lama masuk ke keluarga Mo. Ricky Mo sudah memberikan dia kartu hitam. Saat itu aku dan Tommy makan bersama di Jade Imperial. Aku melihat sendiri Amanda Mu mengeluarkan kartu hitam itu untuk membayarnya. Kata Siskamu dengan antusias, dengar-dengar kartu hitam milik keluarga Mo tidak ada batasan nominal. Apakah sebenarnya kartu hitam milik perusahaan Mo ada batasan nominal atau tidak? Kelvin Mu juga tidak mengetahuinya begitu jelas. Sebagai keluarga yang kaya, meskipun kartu itu tidak ada batas nominalnya, tapi uang di dalamnya pasti sangat banyak sekali. Melihat Kelvin Mu percaya dengan ucapannya, Siskamu melanjutkan lagi, kalau kita bisa mendapatkan kartu hitam yang ada di Amanda Mu, tidak perlu khawatir dengan modal usaha lagi. Kelvin Mu sedikit tergerak hatinya, tapi dia seorang pebisnis senior, tidak bisa seperti anak muda yang begitu arogan. Melakukan apapun harus berhati-hati. Kelvin Mu berpikir dan berkata, tapi, mau bagaimanapun, kartu hitam itu pemberian Ricky Mo untuk Amanda Mu, apakah dia rela memberikannya untuk kita gunakan? Siskamu melihat Kelvin Mu sudah tergerak, melanjutkan ucapannya, Pak, kamu papa kandung Amanda Mu, kamu yang membesarkan dan menyayanginya, kita hanya menggunakan kartu hitamnya sekali saja, ini tidak masalah kan, anggaplah dia salah paham kepadamu dan tidak mau memberikan kartu itu ke kamu, tapi paling tidak masih ada mama kan. Kelvin Mu mendengar ucapan itu, terdiam sejenak, menganggukkan kepala. Selesai kerja Amanda Mu pulang ke rumah, belum selesai memasak, Charles Mo sudah pulang. Di dalam villa ada penghangat ruangan, begitu masuk dia langsung melepas jas, hanya menyisakan kemeja gelap tipis dan celana jas. Dia pergi ke dapur mencari Amanda Mu. Dia bersandar kerak, dengan suaranya yang rendah dan datar berkata, bagaimana dengan proyeknya? Kebetulan Amanda Mu sedang memotong sayur, Amanda Mu menjawab dengan cuek, gagal. Ricky Mo berkata sambil menahan tawa, baru proyek pertama sudah gagal. Nada suaranya tidak begitu jelas, sulit ditebak apakah sedang menertawakan Amanda Mu atau tidak. Amanda Mu menoleh dan melihat ke arahnya, Siskamu yang membuatnya gagal, bukan aku. Meskipun Siskamu sudah melimpahkan kegagalan proyek itu ke Amanda Mu, tapi dia tidak mungkin mengakuinya. Selesai Amanda Mu berbicara, membalikan badan dan melanjutkan memotong sayur. Ricky Mo menundukkan kepala, tersenyum tanpa suara. Keesokan hari, hari Sabtu. Seperti biasanya Amanda Mu bangun pagi membuatkan sarapan, pagi-pagi sekali, Charles Mo juga sudah bangun. Begitu Amanda Mu melihat dia, langsung berkata, apa kakak sepupu kamu sudah bangun? Bawakan sarapan pagi ini untuk dia. Aku tidak mau. Ricky Mo tidak berpikir lagi langsung menolaknya. Dia ada di sini, untuk apa mengantar sarapan? Amanda Mu memelototinya, memanggil bodyguard untuk mengantarkan sarapan ke Ricky Mo. Selesai makan Amanda Mu langsung keluar. Biasanya di akhir pekan Amanda Mu tidak keluar rumah, Ricky Mo heran kemana Amanda Mu akan pergi, Ricky Mo meminta Donnie menyetir mengikutinya. Ternyata, Amanda Mu pergi ke dokter psikoterapi. Ricky Mo duduk dalam mobil di seberang jalan, dari dalam mobil melihat ke pintu psikoterapi, untuk apa dia pergi ke sana. Donnie teringat ucapan Amanda Mu kemarin di dalam mobil, berkata, mungkin karena tuan muda, nyonya ke sana. Karena dia. Ricky Mo berpikir sejenak, akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Perempuan ini mengira Ricky Mo mempunyai gangguan jiwa, jadi pergi ke psikoterapi. Amanda Mu masuk ke keluarga Mo sudah begitu lama tapi belum pernah melihat Ricky Mo, kalau saja orang lain, takutnya bisa mengira seperti itu juga. Perempuan ini melakukan itu demi Ricky Mo. Donnie melihat raut wajah tuan muda selalu berubah, mencoba berkata, kapan tuan muda akan jujur kepada nyonya mengenai identitas tuan? Kapan? Pertanyaan ini membuat Ricky Mo terdiam. Saat ini, dari dalam pintu keluar bayangan yang sangat dikenalnya. Donnie melihat jelas orang itu Peter Xi, langsung berkata, Tuan muda, bukankah itu sepupu tuan? Ricky Mo melihat ke arah yang ditunjuk oleh Donnie,
Begitu melihat Ricky Mo langsung tahu kalau orang yang memakai baju samaran itu adalah Peter Si. Ricky Mo sangat mengenal Peter Si, dengan mudah bisa mengenalinya. Donnie belum mendapat jawaban Ricky Mo, mendengar suara pintu mobil yang dibuka. Ricky Mo sudah berjalan menuju pintu psikoterapi, Donnie segera mengikutinya dari belakang. Di ruang psikoterapi, dokter mendengar penjelasan Amanda Mu, berkata dengan wajah serius, gejala ini merupakan jenis gejala sisa trauma. Seharusnya ini ada hubungannya dengan pengalaman masa lalunya. Keadaan seperti ini harus didukung oleh orang terdekatnya. Amanda Mu tanpa sadar mengulanginya, pengalaman masa lalunya. Dokter menjelaskan lebih lanjut kepadanya, dia mengalami kejadian yang begitu besar, biasanya ada hubungannya dengan masa kecil dan masa remajanya. Karena di kedua masa itu jiwanya belum stabil, relatif rapuh, baru ada gejala gangguan seperti ini. Dokter berkata dengan terus terang dan sangat mudah dimengerti. Ini hampir sama dengan apa yang dipikirkan Amanda Mu. Dia tidak seluruhnya memberitahukan kepada dokter keadaan Ricky Mo yang sebenarnya, hanya mengatakan suami yang baru dinikahinya tidak suka bertemu dengan orang lain, sehingga sulit menjalani kehidupannya. Rahasia keadaan Ricky Mo di kota J adalah rahasia umum. Kalau dia menceritakan keadaan Ricky Mo dengan sangat jelas, mungkin dokter bisa menebak kalau orang yang dimaksud adalah Ricky Mo. Baiklah, terima kasih dokter. Setelah Amanda Mu berterima kasih, membalikkan badan dan pergi. Baru keluar beberapa langkah, Amanda Mu melihat dua lelaki yang berjalan ke arahnya. Dua orang lelaki tersebut berjalan ke arahnya, satu di depan satu di belakang. Lelaki yang berjalan di depan memakai baju samaran, tapi posturnya terlihat sangat familiar. Pelan-pelan mendekati, lelaki itu melepaskan kacamata, tidak peduli senyuman ataupun suara yang dikeluarkannya semua terasa hangat. Amanda Mu, ketemu lagi. Peter Si. Wajah Amanda Mu kaget melihat lelaki yang di depannya. Dia lagi, ketemu lagi dengan Peter Si. Peter Si melihat ekspresi Amanda Mu, tersenyum lepas, kenapa begitu kaget bertemu denganku? Amanda Mu menganggukkan kepala, hanya dalam 1 bulan, aku sudah bertemu dengan kamu 3 kali, aku rasa aku bisa membeli lotre. Selanjutnya 86 dia hanya korban, tidak bersalah dibandingkan siapapun.